Bapak Ibu semuanya, apa betul di salib itu ada jin kafir? Saya jawab betul ya, di salib itu ada jin kafir. Saya tantang saudara Yusufi, tunjukkan kepada saya bahwa di dalam Al-Quran Anda ada ayat yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya, haleluya. Maka saya buat video permintaan maaf saya kepada Ustadz Abdul Somad. Ini tantangan saya kepada Ustadz Yusufi. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya memperlihatkan kepada saudara bahwa ada teman-teman kita dari Islam atau YouTuber Islam yang membela Ustadz Abdul Somad, sebab Ustadz Abdul Somad pernah menghina dan melecehkan salib. Ia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara kita muslim ini, ia membela mati-matian Ustadz Abdul Somad. Seperti apa antek-antek Ustadz Abdul Somad ini? Inilah dia videonya berikut ini. Menteri Agama ingat itu, ya, jangan cuma bertanggung-tangan. Siapa yang merekomendasikan Abdul Syakur untuk ceramah di Mabes Polri? Dalam waktu dekat kami akan mendatangi Polri. Ingat, Tribrata melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Kami akan datang sebagai masyarakat didampingi TPUA, tim pembela ulama aktivis yang diketuai oleh Prof. Egy Sujana Masal. Ingat, dalam waktu dekat kami akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Itulah Bapak Ibu sedikit pembukaan dari video saya, yang mana video tersebut dikomentari oleh pihak Kristen yang membela Buya Syakur. Berikut videonya. Nah teman-teman, itulah dia video oknum yang akan melaporkan Kiai Haji Buya Syakur kepada kepolisian. Karena menurut mereka ceramah-ceramah Ustadz atau Kiai Haji Buya Syakur diduga ada unsur dan melakukan penodaan agama. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam video yang baru kita saksikan bersama, bahwa ada 14 tuntutan yang menjadi dasar mereka untuk mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur ini. Sekali lagi, ada 14 tuntutan yang menjadi dasar mereka sehingga mereka mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur, dan menurut mereka harus dipolisikan. Teman-teman, kalau kita melihat ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur, sungguh sangat toleran, sungguh sangat mengedukasi dan mencerahkan. Ya, saya melihat ada beberapa video yang saya sudah unggah di channel ini, bahwa ceramah-ceramah beliau ini tidak ada unsur yang di dalamnya adanya penodaan agama tertentu. Saya melihat secara pribadi bahwa ceramah-ceramah seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur ini adalah merupakan ceramah yang membangun, yang mengedukasi, yang menginspirasi, bahkan yang mencerahkan setiap kalangan. Ya, saya Kristen merasa teredukasi dan memiliki wawasan di mana ceramah-ceramah beliau ini sungguh toleran tanpa menyinggung perasaan agama lain. Oleh sebab itu, sekali lagi menurut saya, yang seharusnya yang dilaporkan itu, yang dipolisikan itu adalah Ustadz Abdul Somad. Ya, mengapa? Sebab Ustadz Abdul Somad ini bukan seorang pemuka agama yang dapat diteladani dan yang diimitasi, ditiru oleh orang lain.
Mengapa? Karena Ustadz Abdul Somad ini di dalam ceramah-ceramahnya terlihat kebenciannya terhadap agama tertentu. Sekali lagi, mengapa Ustadz Abdul Somad harus dipolisikan dan ditangkap? Karena Ustadz Abdul Somad pernah ia menghina, melecehkan, menista, merendahkan simbol iman saya, simbol iman kekristenan, yaitu salib. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, ya. Ustadz Somad pernah mengatakan di dalam salib ada jin kafir. Tapi saya lebih menghantam orang Kristen yang membela Buya Syakur. Seharusnya kata mereka bukan Buya Syakur yang dipolisikan, tetapi Ustadz Abdul Somad, dengan alasan karena Ustadz Abdul Somad itu menebar kebencian dengan mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Menurut orang-orang Kristen, seharusnya Ustadz Abdul Somad lah yang wajib dipolisikan, karena Ustadz Abdul Somad pernah di dalam ceramahnya mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Ini kawan-kawan Kristen perlu tahu gitu ya. Simbol ketuhanan ya yang kalian simbolkan itu menurut umat Islam adalah berhala. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan jelaskan sedikit tentang salib ya. Salib itu adalah berhala. Nah Bapak Ibu silahkan lihat di samping, saya akan bacakan agar menambah pengetahuan kita bahwa salib itu berhala. Di sini saya membawakan, langsung saya terjemahkannya. Aku, Adi bin Hatim At-Ta'i, sowan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan di leherku terdapat salib dari emas. Maka Nabi menasehatiku, wahai Adi, jatuhkan berhala ini dari lehermu. Ya, sekali lagi, wahai Adi, jatuhkan berhala ini dari lehermu. Jadi salib itu adalah berhala. Nah, dan aku mendengar Nabi SAW membaca ayat dari surah Baro'ah, ayat mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Nah, terus dilanjutkan Nabi bersabda, sebenarnya mereka tidak menyembah ulama Yahudi dan Nasrani, tapi mereka ketika ulama itu menghalalkan sesuatu, maka mereka ikuti, dan ketika ulama itu mengharamkan sesuatu, mereka ikuti. Jadi di sini poinnya apa? Yaitu salib itu adalah berhala, dan di dalam berhala ada jin kafir yang durhaka. Nah, itulah dia video yang membela Ustadz Abdul Somad. Nah, teman-teman, di sini saudara kita YouTuber Muslim ini memotong video saya. Beberapa hari yang lalu saya mereaksi sebuah video di mana ada oknum dan kelompok tertentu yang mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur, sebab kelompok ini mengatakan apa yang diceramahkan oleh Kiai Haji Buya Syakur itu bertentangan dengan kitab suci atau akidahnya. Ya, sehingga mereka mengungkapkan 14 tuntutan mereka yang menjadi dasar untuk mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur. Nah, di video tersebut saya bilang seharusnya yang perlu dipolisikan itu bukan Kiai Haji Buya Syakur, namun Ustadz Abdul Somad. Sebab Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan dan pernah melecehkan, menghina, menista salib, simbol iman kekristenan. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa di salib ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Nah, mengapa saya katakan bahwa Ustadz Abdul Somad itu harus ditangkap? Karena ia jelas-jelas ia melecehkan dan menista simbol salib iman kekristenan. Nah, kemudian di sini saudara kita YouTuber Muslim namanya Yusuf PI memotong video saya tanpa memutar kalimat saya selanjutnya. Di sini Yusuf PI hanya menunjukkan ketika Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa di salib ada jin kafir. Hanya sampai di situ Yusuf PI memperlihatkan pernyataan saya. Nah, saudara Yusuf PI ini tidak menunjukkan perkataan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya.
Nah, di sini Yusuf PI tidak menunjukkan itu. Ya, oleh sebab itu mari kita melihat video saya yang saya reaksi beberapa hari yang lalu. Inilah dia videonya, kan? Kiai Haji Buya Syakur kepada kepolisian. Karena menurut mereka ceramah-ceramah Ustadz atau Kiai Haji Buya Syakur diduga ada unsur dan melakukan penodaan agama. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam video yang baru kita saksikan bersama, bahwa ada 14 tuntutan yang menjadi dasar mereka untuk mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur ini. Sekali lagi, ada 14 tuntutan yang menjadi dasar mereka sehingga mereka mempolisikan Kiai Haji Buya Syakur, dan menurut mereka harus dipolisikan. Secara pribadi, bahwa ceramah-ceramah seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur ini adalah merupakan ceramah yang membangun, yang mengedukasi, yang menginspirasi, bahkan yang mencerahkan setiap kalangan. Ya, saya Kristen merasa teredukasi dan memiliki wawasan di mana ceramah-ceramah beliau ini sungguh toleran tanpa menyinggung perasaan agama lain. Oleh sebab itu, sekali lagi menurut saya, yang seharusnya yang dilaporkan itu, yang dipolisikan itu adalah Ustadz Abdul Somad. Ya, mengapa? Sebab Ustadz Abdul Somad ini bukan seorang pemuka agama yang dapat diteladani dan yang diimitasi, ditiru oleh orang lain. Mengapa? Karena Ustadz Abdul Somad ini di dalam ceramah-ceramahnya terlihat kebenciannya terhadap agama tertentu. Sekali lagi, mengapa Ustadz Abdul Somad harus dipolisikan dan ditangkap? Karena Ustadz Abdul Somad pernah ia menghina, melecehkan, menista, merendahkan simbol iman saya, simbol iman kekristenan, yaitu salib. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Ya, Ustadz Somad pernah mengatakan di dalam salib ada jin kafir. Bahkan ketika ia mengungkapkan bahwa di dalam salib ada jin kafir, Ustadz Somad mengatakan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati. Nah, teman-teman, itulah sebabnya saya mengatakan seharusnya Ustadz Abdul Somad yang harus dipolisikan. Karena ia telah menista, melecehkan, merendahkan simbol iman saya, yaitu salib. Jadi jelas apa yang saya sampaikan di sana, dan jelas juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa salib yang dia maksud adalah salib yang dimana orang Kristen meyakini dan simbol iman Kristen yang paling sakral. Karena ia mengatakan bahwa di dalam, ya, di salib itu ada jin kafir. Jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Nah, ini yang saya maksud bahwa Ustadz Abdul Somad telah menista, melecehkan simbol iman saya. Ya, jadi Yusuf PI membantah saya dengan data-data yang dia kemukakan di Al-Qurannya. Oke, mungkin Ustadz Abdul Somad berkata, oh, ada di
kitab suci saya mengatakan begini, seperti yang disampaikan oleh Yusuf PI di videonya, bahwa menurut kitab sucinya salib itu adalah berhala, ya, dan di dalam berhala itu ada setan. Tetapi pertanyaan saya kepada Yusuf PI, kalau Anda konsisten untuk membela Ustadz Abdul Somad, apakah setan yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya? Jadi oleh sebab itu tunjukkan kepada saya yang mengatakan bahwa di kitab suci Anda, bahwa di dalam salib ada jin kafir, dan jin kafir itu atau setan itu yang Anda maksud memanggil haleluya, haleluya. Tantangan kepada Ustadz Yusuf I, silakan tunjukkan kepada saya di kitab suci Anda yang sebagaimana Ustadz Abdul Somad katakan bahwa di salib ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Jadi ini yang saya maksud Yusuf PI, jangan salah memahami dan jangan potong video saya ini tanpa putar secara full supaya tidak berkesan saya menuduh Ustadz Abdul Somad. Begini saja, kalau Yusuf PI konsisten membela Ustadz Abdul Somad atau Ustadz junjungan saudara, saya tantang saudara Yusuf PI, tunjukkan kepada saya bahwa di dalam Al-Quran Anda ada ayat yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya, haleluya. Jika benar ada di Al-Quran Anda ya, yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, 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 maka video saya yang sudah saya upload di channel saya, yang pertama saya hapus, dan yang kedua saya buat video klarifikasi dan meminta maaf kepada Ustadz Abdul Somad apabila ada ayat yang dikatakan Ustadz Abdul Somad di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya, maka saya buat video permintaan maaf saya kepada Ustadz Abdul Somad. Ini tantangan saya kepada Ustadz Yusuf PI. Jika tidak ada ayat di kitab suci Anda yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya, maka Yusuf PI harus menyuarakan supaya Ustadz Abdul Somad dipolisikan dan diperiksa. Oleh sebab itu, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.